agak turun lah HB-nya ya, walaupun masih tetap dikatakan normal ya selama masih di atas 10. Nah, biasanya agak pucat ya, lihat mukanya pucat atau tidak. Kemudian biasanya juga ada perubahan topeng kehamilan ya, dilihat ada tidak plasmagrafi darum atau topeng kehamilan, bintik kehitaman ya di daerah dahi, hidung, pipi ya, di atas bibir ya. Kemudian mungkin juga pada beberapa ibu jerawatnya banyak gitu ya. Kemudian apalagi ya, ada nggak bengkak, udem ya, udem anasarta. Ibu hamil memang ada udem ya, terutama pada kehamilan trimester 3, tapi udemnya hanya di kaki ya. Kalau udemnya sudah sampai ke atas ya, itu biasanya sudah patologis ya, mungkin ada hipertensi dalam kehamilan, ada ibunya punya penyakit jantung atau ginjal ya, itu udah patologis kalau sudah bengkak ya ke daerah muka ya, itu diinspeksinya. Kemudian apalagi dilihat dari mulai rambutnya, dilihat sambil dipalpasi, rambutnya berminyak nggak ya, karena selama hamil kadar estrogennya kan naik ya, sehingga kerja organ itu meningkat ya, sehingga kelenjar-kelenjar minyaknya meningkat, makanya ibunya biasanya rambutnya berminyak, kemudian rontok ya, dan berketombe ya, karena ada proliferasi jaringan di situ akibat hormon estrogennya ya. Ibu ini rambutnya agak berminyak ya, sebelumnya berminyak nggak ya, karena kalau pada hamil ini memang ada hormon yang memicu ya, kelenjar minyaknya meningkat ya. Kemudian ini juga agak rontok, dari sebelumnya rontok apa gimana gitu ya, oh mungkin bertambah ya pada saat hamil dan lain sebagainya. Kita jelaskan ya bahwa ini adalah perubahan yang normal Bu pada ibu hamil, biar ibunya nyaman, ibu nggak usah khawatir nanti juga kembalinya ketika sudah melahirkan hormonnya kembali, maka keluhan ini akan berkurang. Supaya selama hamil ini ibu nyaman ya, ibu sebaiknya dipotong rambutnya pendek ya, biar rontoknya agak berkurang. Terus kalau berminyak kan pengennya keramas ya, jaga kebersihan. Keramas terus kan, kalau rambutnya panjang males keramasnya ya, karena lama keringnya. Jadi diusahakan di ini. Jadi kalau di ibu hamil mah begitu ditemukan langsung diintervensi gitu ya. Jangan nunggu, apalagi kalau di poli ya, udah beres belum sempat intervensi pasiennya udah pulang gitu ya. Jadi ketika diperiksa ada masalah langsung dikasih tahu ya, dijelaskan langsung apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, daerah ini sudah ya, itu jadi berminyak, rontok, berketombe ya, biasanya ditemukan. Kemudian turun ke bawah mata, mata dilihat konjungtivanya anemis atau tidak ya, sambil dilihat. Kalau kita sudah biasa, kita sudah punya feeling ya, oh ini mah pucatnya masih normal lah kayaknya ya, HB-nya masih normal gitu. Ada yang ini kayaknya HB-nya udah kurang banget gitu ya, udah nggak normal ya, nanti dilihat ya anemisnya seperti apa. Kemudian di mata fokusnya adalah ditanyakan, ibu ada pandangan kabur nggak ya, atau berkunang-kunang ya. Nah itu tanda-tanda ada hipertensi ya, sampai ke eklamsi. Eklamsi mah udah tekanan darahnya udah lebih dari 160 yang biasanya disertai dengan pandangan kabur ya. Nah gejala awalnya biasanya kunang-kunang dulu, makanya ditanyakannya di mata. Kemudian di hidung ya, apa yang khas pada ibu hamil? Bentuknya, biasanya bentuknya lebih besar ya, karena pengaruh estrogennya, ada proliferasi jaringan. Kemudian ditanyakan juga karena menebal ya, biasanya mudah rusak juga. Ditanyakan, ibu selama hamil ini pernah mimisan nggak ya. Kalau misalnya selama hamil ini ibu sekali-kali ada mimisan, nggak usah khawatir, karena memang jaringannya kalau ibu hamil itu lebih mudah rusak gitu ya, karena tadi dia mengalami proliferasi. Tapi kalau terus-terusan ya, nah itu harus konsultasikan dengan dokter ya, bahaya karena ibu nanti akan kehilangan banyak darah, akhirnya HB-nya turun gitu ya. Itu di hidung ya. Kemudian di mulut apa? Di mulut lihat kelembabannya ya, warnanya pucat atau tidak, karena tadi kan kalau anemis ya pucat semuanya ya, termasuk juga terutama di daerah bibir ya. Kemudian kelembabannya kering apa lembab ya, pecah-pecah nggak, karena ibu hamil terutama di trimester 3 ada mual muntah ya. Kalau mual muntahnya berlebihan, cairannya kurang kan pengaruh ya, bibirnya jadi kering, pecah-pecah ya, kelembabannya turun. Kemudian dicek juga hipersalivasinya ya Bu. Ibu merasa ini nggak, ada keluhan air ludahnya bertambah banyak gitu ya.
Nah, kita jelaskan itu pengaruh hormon estrogen ya, karena meningkat, jadi vaskularisasinya juga hipersalivasinya juga meningkat ya. Ibu jaga kebersihan mulutnya, karena kalau air liurnya banyak kan merangsang mual ya, nanti tambah berat muntahnya gitu ya. Kemudian dicek juga gusinya ya, bisa pakai tong spatel ya. Kita lihat bagian rongga mulutnya ya, diperiksa ada luka enggak di gusi-gusinya ya. Atau ibu kalau sikat gigi suka berdarah enggak ya? Kalau berdarah berarti kan ada luka ya, karena tadi sama jaringannya melunak sehingga mudah ya. Biasanya dianjurkan untuk menggunakan sikat gigi yang lebih lembut gitu ya. Kemudian jaga kebersihan mulutnya, karena ada luka takutnya kalau nggak kejaga kan nanti infeksi, malah nggak bisa makan gitu ya. Kemudian ditanyakan juga ada gigi berlubang ya, gigi yang tanggal ya, atau mungkin ibu sering sakit gigi pada saat hamil, atau mungkin ngilu pada saat kumur-kumur atau wudhu ya. Nah, itu salah satu tanda ibu kekurangan kalsium dan fosfor ya. Giginya misalnya mudah tanggal ya, kayak merek plek gitu ya, rapuh ya. Nah, itu berarti kekurangan matriks giginya ya, kalsium fosfornya. Karena pada saat hamil kebutuhan kalsium fosfor itu kan meningkat untuk pertumbuhan janinnya. Kalau tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, maka kebutuhan kalsium janin itu akan ngambil dari ibu, dari cadangannya, yaitu dari simpanan di gigi, tulang ya. Makanya gampang keropos ya, makanya harus diimbangi dengan asupannya yang ditingkatkan ya. Oke, sudah itu ya di mulut ya, yang fokusnya pada ibu hamil. Kemudian di telinga, apa ya ditanyakan, suka berdengung nggak telinganya ya. Berdengung biasanya ditemukan pada ibu yang hipertensi ya. Tadi kan dibandingkan dengan pemeriksaan tekanan darahnya tinggi atau tidak ya, ada suka berdengung nggak. Nah, kemudian sudah ya, beres ini ke daerah leher ya, diinspeksi dari nanti kalau ada udem ya tinggal dipalpasi aja ya, udemnya ya derajat berapa gitu ya. Ada sinusitis dan lain-lain mah itu mah umum ya, bisa dilakukan. Nah, kemudian ke daerah leher ya, dilihat inspeksi warna kulit lehernya, ada hiperpigmentasi enggak ya, ada bintik kehitaman atau agak gelap ya warna kulit lehernya ya. Kemudian dilihat juga karena tadi ya hormon melanositnya ya. Kemudian dilihat juga ada pembesaran kelenjar tiroid nggak, hipertiroid ya, karena ibu hamil itu terjadi peningkatan metabolisme ya, sehingga memicu si kelenjar tiroid ini bekerja lebih keras ya, sehingga bisa membesar ya. Nanti kita lakukan perabaan ya, dicek pembesarannya ya. Kamu ngantuk? Sok air dulu ya. Ya, di ini kelenjar tiroidnya ya dicek. Kalau misalnya ada pembesaran ya, anjurkan untuk konsultasi dengan dokter untuk diobati ya. Oke, kemudian turun ke bawah ke daerah dada ya. Ibu mohon maaf ya, saya buka dulu daerah dadanya, payudara ya, jantung paru mangga diperiksa seperti biasa aja ya. Di daerah dadanya ya, payudara, karena kita fokus untuk melihat apakah ibu sudah siap untuk menyusui atau tidak ya. Kita lihat inspeksi bentuk payudaranya, ukurannya biasanya membesar ya. Ini agak besar ya Bu ya payudaranya gitu ya. Kemudian lihat ada hiperpigmentasinya ya. Nah, ini agak menggelap ya Bu ya, karena ada peningkatan pigmen kulit ya di areola mame dan puting susunya. Kemudian cek kebersihannya juga, cek kondisi puting susunya ya. Ini udah bagus ya Bu ya, udah menonjol. Apakah puting susunya datar atau menjorok ke dalam ya. Kadang ada yang puting susunya kayak datar gitu ya, nggak kelihatan langsung. Tapi kita jangan dulu menyimpulkan bahwa puting susunya datar gitu ya. Nanti kita rangsang dulu, muncul nggak gitu ya pada saat palpasi ya. Nah, kita palpasi ya, kita sangga, kemudian palpasi memutar searah jarum jam ke kanan dari pangkal ke ujung ya. Raba ada benjolan atau tidak ya, untuk memastikan aman gitu ya. Kalau ada benjolan, masa, tumor atau kanker kan nanti jadi kontraindikasi untuk menyusui ya, nggak boleh nanti menyusuinya. Oke ya.
Kemudian, nah tadi kita pastikan apakah saluran air susunya, ductus lactiferusnya tersumbat atau tidak, sambil ngecek juga ada kotoran atau tidak ya, dan ada keluaran apa ya. Kita regangkan ya, kemudian kita pijit areolanya ya, sama areolanya, bukan putingnya aja. Ini juga sambil merangsang puting susu. Kalau digini kan nanti muncul dia ya. Cek ada keluaran. Pada beberapa ibu mungkin pada trimester 3 sudah ada keluaran prakolostrum ya, cairan bening gitu ya. Nah ini udah bagus ya putingnya ya, cuman ini agak kotor ya. Biasa kalau diginiin kelihatan ya, ada lemak atau apa ya, kotoran. Nanti ibu dikompres aja pakai air hangat ya, biar itunya ngelupas gitu ya, mengembang ya. Nanti tinggal dibersihkan, jangan terlalu banyak merangsang ya, nanti bisa kontraksi ya, bisa mules. Oke, sudah bagus ya Bu ya. Nah kemudian saya mau periksa daerah abdomen ya. Risa, ciri sama aku. Nah di area abdomen nanti fokusnya adalah pemeriksaan Leopard ya. Leopard itu ada Leopard 1 sampai Leopard 4. Leopard 1 tujuannya untuk apa? Ada dua yang akan dicari di Leopard 1. Yang pertama untuk mengetahui tinggi fundus uteri ya, sehingga dari tinggi fundus uteri kita bisa memperkirakan usia kehamilannya berapa ya, yaitu dengan menggunakan jari ya. Tinggi fundusnya ada di berapa jari di atas pusat, oh sekian minggu yang udah diajarin ya itu. Yang kedua tujuannya adalah untuk menentukan bagian janin apa yang ada di atas, yang ada di daerah fundus ya, apakah kepala, apakah bokong ya yang di fundusnya. Itu Leopard 1. Leopard 2 untuk menentukan di mana letak punggung dan ekstremitas. Kalau bayinya tunggal biasanya berseberangan, kalau di sini punggung, di sini ekstremitas, atau kebalikannya. Leopard 3 kenapa mencari punggung? Tadi untuk menentukan punctum maksimum ya, yaitu di mana kita bisa mendengarkan denyut jantung janin ya. Punctum maksimum itu daerah di mana kita bisa mendengarkan denyut jantung janin, di daerah punggung janin mendekati kepala ya. Leopard 3 ada dua yang dicari, yaitu yang pertama mencari presentasi. Presentasinya apa? Presentasi itu adalah bagian janin yang ada di bagian bawah rahim. Yang kedua adalah menentukan apakah si presentasi ini sudah masuk atau belum ke pintu atas panggul atau PAP atau kerongga panggul ya. Nah kemudian Leopard 4 tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana presentasi ini masuk ke rongga panggul. Jadi Leopard 4 hanya dilakukan kalau di Leopard 3 ditemukan bahwa presentasi ini sudah masuk ke PAP ya, pintu atas panggul. Jelas? Nah sebelum melakukan pemeriksaan Leopard ya, ada ada persiapan ya, baik persiapan ibu maupun persiapan pasien. Persiapan ibu, persiapan perawat maupun persiapan pasien. Persiapan perawatnya ada dua. Yang pertama, perawat berdiri di sebelah kanan supaya lebih memudahkan pemeriksaan. Yang kedua, perawat menjaga suhu tangan, jangan sampai suhunya lebih rendah daripada pasien. Kenapa? Kalau suhunya lebih rendah, ketika palpasi ini bisa merangsang mules, merangsang kontraksi ya. Dua. Persiapan pasiennya apa? Dua. Tadi kosongkan kandung kemih. Tadi kan sudah disuruh pipis ya. Kalau tadi belum disuruh, sekarang tanyakan ibu mau pipis dulu nggak ya. Kenapa? Karena kalau kandung kemihnya penuh, nanti si rahimnya akan kedorong ke atas ya, sehingga fundusnya nggak sesuai, jadi lebih tinggi. Kemudian ibunya juga nggak nyaman kalau misalnya pengen kencing, kita raba-raba malah terangsang ya. Persiapan yang kedua adalah tadi, berarti yang pertama kosongkan kandung kemihnya. Yang kedua, selama pemeriksaan Leopard, kakinya difleksikan, ditekuk dengan posisi dorsal recumbent ya. Sebelum pemeriksaan Leopard ya, ada prastat lain, yaitu disebut dengan prastat McDonald ya. Sama, itu tujuannya untuk mengetahui tinggi fundus uteri sehingga bisa memperkirakan usia kehamilan ya. Boleh memperkirakan usia kehamilan itu boleh dihitung dari HPHT, boleh dengan McDonald, boleh dengan Leopard. Mana mangga, mau yang mana ya dilakukan. Nah kalau misalnya benar perhitungannya, benar pemeriksaannya, itu relatif sama hasilnya nanti ya, dengan HPHT sekian minggu, dengan ini sekian minggu ya, jadi nggak jauh beda lah hasilnya ya. Oke, sudah dipersiapkan. Kita pemeriksaan McDonald dulu ya sebelum Leopard. Kita ambil meterannya. Ibu punten, kakinya ditekukan, sudah ditekukan ya. Kemudian sebelum pemeriksaan kita inspeksi dulu ya.
panas ya. Stetoskop. Tadi kan saya kapok sama banget. Besi untuk ibu hamil. Lihat bentuk abdomennya. Kalau tadi kita sudah hitung, oh usia kehamilannya 28 minggu. Berarti segede apa rahimnya membesar. Ya, kalau udah biasa mah kan udah tahu, ih kok kayak kecil ya, padahal 28 minggu. Ih kok kayak gede ya, padahal 28 minggu misalnya. Kita lihat yang jelas mah kalau ibu hamil ya pasti cembung bentuknya, ya. Kemudian dilihat juga ada apa? Ada luka dan lain sebagainya umum ya. Lihat strianya, ada striae enggak ya, atau stretch marks ya. Strianya apa? Striae Gapidarum yang warnanya merah keunguan ya, yang terpigmentasi. Apakah strianya yang putih keperakan ya, itu namanya striae albicans ya. Kemudian dicek juga lineanya, garis yang memanjang dari simfisis pubis ke pusat atau dari simfisis pubis ke fundus ya. Itu yang disebut dengan linea. Lineanya warnanya apa? Kalau hitam disebut linea nigra karena terhiperpigmentasi. Kalau tidak menghitam berarti linea alba ya. Kemudian nah di sini juga bisa dilihat si abdomen ini lebih penuh di sisi mana ya, yang lebih tegang, lebih penuh gitu ya. Nah itu kemungkinan di situ daerah punggung ya, kiri apa kanan ya. Kemudian dilihat juga apakah bulatnya itu memanjang gitu ya, berarti posisi janinnya membujur gitu ya, gini ya, posisi janinnya membujur gini. Atau misalnya ngelintang ya, biasanya di sini penuh di tengah-tengah kayak ada lingkaran bandel gitu ya di tengah. Nah, ini bisa dilihat dari inspeksi kok kayak melintang ya gitu. Ya, terus sudah diinspeksi ya, kemudian kita pakai perangkat McDonald. Sebelum McDonald, inspeksi auskultasi dulu, karena pada ibu hamil itu ada peningkatan kadar hormon progesteron ya, hormon relaksan, sehingga motritas ususnya turun ya. Makanya bising ususnya biasanya lebih rendah ya, normalnya kan 5-12 ya. Nah biasanya ibu hamil mungkin 6-7 gitu ya, karena motritas ususnya menurun. Kemudian karena motritas ususnya menurun juga sehingga pengeluaran BAB ya jadi susah, kadang konstipasi, atau mungkin pengeluaran gasnya juga ya, ada penumpukan gas, cenderung kembung ya. Kita bisa perkusi. Ada nggak penumpukan gas? Trung misalnya ya. Atau mungkin ada konstipasi, biasanya di bawah lebih redup karena ada massa ya. Oh, ini kayaknya banyak massa nih. Tadi kan ditanya ya BAB-nya berapa kali, udah berapa hari nggak BAB gitu ya. Nah, nanti kita pastikan lagi di palpasi benar nggak ada feses ya yang apa mengeras ya, nggak keluar. Palpasi ya, itu palpasi umum dulu ya kondisi abdomennya, tapi berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada ibu hamil, makanya fokus juga di situ ya. Nah setelah itu baru ke McDonald ya, kita jaga suhunya, tadi ininya difleksikan ya. Kemudian kita biasanya kan bayi itu lebih ke pinggir gitu ya, lebih ke sini atau lebih ke sebelah sini, atau mungkin juga terlalu menekur ya, sehingga kita harus luruskan dan ketengahkan dulu bayinya supaya nanti tingginya benar gitu ya. Kayak kita ngukur aja kan harus benar tegak ya, biar tinggi badannya akurat gitu ya. Ya, kita palpasi dari atas, dari bawah, atas simfisis ke atas ya, gini. Pakainya pakai ini ya. Diketengahin nih bayinya, digeserin ke tengah ya, sambil diluruskan ya. Ya kalau masih belum ya terus sampai ya kelihatan lurus ya, dan posisinya di tengah gitu ya. Nah kemudian, nah kalau ngelihat buletannya kan segede gini buletannya ya, tapi ini kan bukan bagian bayi semua, ada cairan amnion ya. Jadi kita cari mana batas fundusnya, batas rahim yang ada bayinya. Nah cari yang bagian yang keras
Oke, sampai sini misalnya ya. Nih di sini ada keraba misalnya. Tangan kita di bawah ya, pastikan pundusnya. Oh iya, ini bener nih bagiannya. Oke, batasin, kemudian kita ukur. Ya. Incinya di atas ya, supaya kita nggak dipasin gitu ya, nggak dimanipulasi. Ukur nolnya di sini ya sampai ke simpisis, kemudian dibalik berapa senti? Misalnya 24 cm. Kalau sentinya yang di atas, kita kan suka udah seginilah biar pas gitu ya, suka dipas-pasin gitu ya, jadi nggak akurat jadinya. Oke, nah sudah dapat nih tinggi fundusnya dari McDonald. Nah, tinggi fundus bisa memperkirakan usia kehamilan. Rumusnya apa? Rumus McDonald yaitu tinggi fundus uteri usia kehamilan sama dengan tinggi fundus uteri dikali 8/7 ya. Jadi tinggi fundus dikali 8 dibagi 7. Nanti hasilnya adalah usia kehamilan dalam satuan minggu ya. Atau dikali 2/7 usia kehamilan dalam bulan ya. Oke, sudah McDonald-nya. Sekarang Leopard. Mau dari bawah lagi dilurusin lagi boleh, mau langsung ya boleh. Tangannya di sini lagi tahan. Nah, tadi kan fundusnya udah ketahuan ya. Tadi udah dihitung misalnya 28 minggu. Berarti tinggi fundusnya harus ada di 3 jari di atas pusat. Nah, bener nggak ini 3 jari? Kita hitung. Ya, oh iya bener ya 3 jari gitu. Berarti kalau sesuai tadi perhitungan HPHT 28 minggu, pas dicek juga tinggi fundusnya ada di 3 jari di atas pusat ya, berarti ini pertumbuhan janinnya sesuai dengan usia kehamilan ya. Bisa tidak sesuai? Bisa. Misal seharusnya ditemukan tinggi fundusnya di sini, ternyata nggak di situ tapi di bawah, atau mungkin lebih atas di sini, berarti pertumbuhan janin tidak sesuai dengan usia kehamilan. Bisa kurang dari usia kehamilan atau lebih dari usia kehamilan. Kalau misalnya ditemukannya ternyata di bawahnya, ada beberapa kemungkinan tadi pertumbuhannya kan tidak sesuai. Artinya apa? Mungkin bayinya terlalu kecil ya, harusnya mah udah segede gini, ini baru segini gitu. Atau mungkin letaknya tidak normal ya. Letaknya ideal itu kan membujur gini, kalau nggak kepala ya bokong gitu ya. Nah, ketika letaknya lintang tuh kan, jadi tingginya jadi lebih bawah. Harusnya misalnya tingginya segini ya, segini, tapi karena letaknya lintang jadi di bawah gitu ya. Atau mungkin tadi tinggi fundusnya ternyata lebih dari perkiraan ya, berarti tadi kemungkinan apa? Berarti sama, pertumbuhan janin tidak sesuai, berarti mungkin lebih ya, bayinya berukurannya lebih besar, atau mungkin cairan amniolnya banyak gitu ya, jadi agak tinggi ininya. Atau juga mungkin kembar ya, kalau kembar kan jadi penuh ya, makanya fundusnya lebih tinggi gitu ya. Ini Leopard 1 ya. Leopard 1 tadi sudah tinggi fundusnya sudah ketahuan ya, ada di berapa jari gitu ya. Udah. Kemudian yang kedua ya, tujuan dari Leopard 1 itu adalah menentukan bagian janin apa yang ada di fundus. Ini tetap ditahan ya, supaya pas kita raba-raba ini si bayinya nggak kedorong ke bawah gitu ya, ketahan di sini. Kita apa sih? Rasakan apa yang teraba. Kalau terabanya bagian janinnya keras, kemudian agak bulat, dan ketika ditekan gini kepalanya dia melenting gini ya, berarti itu adalah bagian kepala. Tapi kalau yang terabanya adalah bagiannya tidak keras, tidak bulat, dan ketika digini tidak melenting, berarti itu bokong ya. Kalau misalnya kosong, nggak ada bagian ya, kayak memanjang ya, mungkin tadi lintang letaknya gitu di fundusnya ya. Itu Leopard 1 sudah selesai, tinggi fundusnya sudah dapat, berapa jari, bagian janin yang di atas sudah ketemu ya, yang di fundus ini apa. Baru ke Leopard 2 ya. Tangan kita turun, satu naik satu turun, posisinya ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Tadi kan sudah diinspeksi ya di awal, oh ini kayaknya di sebelah sini agak penuh nih, sambil diraba, oh iya nih penuh, ini mah agak kosong, kemungkinan di sini punggung. Nah, diraba lebih dalam lagi, gantian ini tahan, ini raba agak tekan agak ini, oh iya iya benar ya, bulat memanjang ya, tidak ada tonjolan-tonjolan kecil seperti jari-jari, siku ya, atau tumit gitu ya. Oh berarti ini kemungkinan punggung. Pastikan lagi yang sebelah sini, benar nggak di sini ekstremitas? Oh iya, ini ada nih tonjolannya kecil ya, ada
kecil-kecil bagiannya ya, nggak memanjang gitu, berarti ini ekstremitas. Tapi misal kalau kerabanya, oh ini kayak sama gitu ya, nah bisa bolak-balik. Ya mungkin tadi kembar gini posisinya. Gitu. Ya tapi biasanya kalau kembar dari level 1 juga udah kelihatan ya, udah keprediksi tadi mungkin tinggi fundusnya lebih tinggi gitu ya. Oke. Nah untuk memastikan lagi, misal dengan perabaan masih belum yakin ya, boleh kita goyangkan gini, digoyangkan. Tahanan terbesar itu dirasakan itu adalah bagian punggung biasanya ya, ketika pas gini blok gitu, di sini mah ada berat ya, nah di situ adalah kemungkinan punggung ya. Sudah ketemu leopard 2, jadi nanti kalau mendengarkan DJJ mencari punktum maksimum berarti di sini ya, tinggal kepalanya di mana. Kalau di bawah berarti di kuadran kanan bawah nanti ya, kan mendekati kepala. Leopard 3 ya, pindah posisinya seperti leopard 1, cuman sekarang yang nahan yang di atas. Yang menentukan presentasi janinnya apa ya, kita raba bagian bawah ya, presentasinya apa, rasanya seperti apa. Kalau teraba keras, bulat, kemudian melenting berarti kepala ya. Kalau tidak bulat, tidak keras, dan tidak melenting berarti bokong. Kalau misalnya ragu ya, kok ini sama kayak kepala atau kayak bokong, balik lagi, ini tahan, ini palpasi sampai betul-betul yakin yang di atas apa, yang di bawah apa ya. Nah sudah ketemu nih presentasinya, kemudian leopard 3 masih ya, kita tentukan presentasinya sudah masuk atau belum dengan cara ditekan ke bawah kemudian digoyangkan, tekan sampai keraba bagian janinnya, dipegang gini, digoyangkan. Kalau masih bisa digoyangkan berarti belum masuk. Tapi kalau misalnya agak susah karena udah kejepit ya oleh tulang panggul, udah masuk, berarti sudah tidak bisa digoyangkan, berarti sudah masuk. Kalau sudah masuk maka lakukan pemeriksaan leopard 4 ya. Kalau tadi leopard 1 sampai leopard 3 kita melihatnya ke arah ibu ya, sekarang kita melihat ke arah kaki ya. Kita selusuri dari bawah gini ya. Contohnya gini, ini ada bayi di dalam gini ya, atau gini ya. Kalau ini belum masuk ya, ceritanya belum masuk ya, belum masuk ke situ. Kita raba sini, selusuri ya di pinggir tulang ini ya, terus nah nggak ada yang ngeganjel ya, nggak ada yang menghambat di sini. Tangan kita bisa ketemu karena bayinya kan belum masuk ya, jadi nggak ada yang ngeganjel ya, bisa. Ini posisinya namanya posisi konvergen, artinya presentasi janin belum masuk. Tapi kalau sudah masuk sebagian ya, ketika kita raba gini ya, nah di sini ngeganjel karena kehalang sama janin yang udah masuk. Nah ini posisinya lurus sedikit gini ya, lurus, artinya sebagian presentasi sudah masuk. Nah sekarang presentasi kepalanya sudah masuk semua ya, berarti tinggal badannya lebih besar ya. Jadi dari jauh-jauh juga udah ngeganjel gini. Ini namanya posisi nggak bisa nih, nggak bisa diterusin lagi karena ada yang ngehambat ya. Ini namanya posisi menyebar atau divergen, artinya seluruh presentasi sudah masuk ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada cara lain untuk menentukan seberapa besar, seberapa jauh masuknya presentasi, yaitu dengan menggunakan perlimaan. Dan kalau yang perlimaan ini hanya dilakukan jika presentasinya kepala aja. Kalau presentasinya bokong tidak dilakukan. Ya, ini anggap si bayi ini ada di bawah sini ya, di bawah perut. Ya, kita raba. Kepala janin itu kan tertutup dengan 5 jari kita. Diameternya selebar telapak tangan kita. Kita pakai tangan kiri ya, ditekan ke bawah. Nah, ini kan udah jelas kepala ya. Nah, si kepala janinnya ini keraba ketutup dengan berapa jari? Kalau tertutup dengan 5 jari, ini yang disebut dengan 5/5. Artinya 0/5 yang masuk, berarti belum ada yang masuk. Kalau misalnya pas diraba, ini hanya tertutup oleh 4 jari, ini 4/5. Artinya 1/5 atau baru 1 cm lah kepalanya udah masuk ya. Kalau terabanya 3 jari, 3/5 artinya 2/5 yang masuk. 2/5 artinya 3/5 yang masuk, 1/5 atau pas diraba udah nggak ada kepalanya, nggak teraba, berarti 0/5. Artinya 5/5 yang masuk atau seluruh
presentasi kepala sudah masuk ke rongga panggul, jadi nggak bisa lagi diraba di atas simfisis, di atas tulang simfisis ya. Oke, sudah selesai rapotnya ya. Kemudian kita hitung DJJ. Hitung DJJ terakhir ya, karena posisi kaki beda. Sekarang posisinya lebih baik diluruskan ya. Boleh nggak tidak diluruskan? Boleh saja, cuman memang kurang jelas kedengarannya. Jadi ibu punten ya, kakinya diluruskan supaya si kulit perutnya ketarik, jadi lebih nempel ke janin, jadi suara jantungnya lebih jelas terdengar ya. Yang dilakukan pertama, tentukan punktum maksimum. Punktum maksimumnya kan tadi di punggung mendekati kepala. Punggungnya ada di mana? Di kanan misalnya ya. Kepalanya ada di mana? Di bawah. Berarti di sini ya, yang dekat ke kepala. Kalau punktumnya kepalanya di atas, berarti di sini, punggungnya di sini ya. Oke, ini punktum maksimumnya di sini ya. Yang kedua, dengerin, cari suaranya ya. Kita cari suara. Nah, kalau sudah kedengaran suara, yang ketiga adalah pastikan itu suara denyut jantung apa suara pembuluh darah ibu, karena yang akan terdengar bukan cuma denyut jantung janin. Kalau sudah pasti itu adalah suara denyut jantung janin, maka baru hitung ya selama 1 menit penuh. Tidur we. Ibu setiap praktikum nih perhatiin ya, selalu ngantuk ya. Gimana mau paham kalau ya sadar nggak sadar gitu ya, ngantuk kan mungkin nggak fokus pikirannya ya. Kenapa sering ngantuk? Nggak bisa tidur. Kenapa? Kayak nggak bisa tidur tiap malam, tapi bisa, tapi nggak selalu ini apa sih yang Ya kenapa nggak bisa tidur? Aktivitasnya apa sebelumnya? Apakah sorenya sering tidur, siangnya banyak tidur? Ya, jangan dipegang ya, karena kalau dipegang suaranya kan halus, jadi kehambat, nggak kedengeran. Cari dulu yang ada suaranya ya, pakai, nah ditahan pakai telinga kita. Ketemu nggak? Kalau nggak ketemu, cari lagi sampai ketemu ada suara, lepasin. Oke, ada suara. Sekarang tinggal pastikan suara itu adalah denyut jantung janin atau bukan ya, yaitu dengan membandingkan dengan denyut nadi ibu ya. Kita pegang tangan ibunya, tangannya pegang nadinya, bandingkan iramanya. Kalau irama yang terdengar dengan yang teraba denyutannya sama, berarti itu bukan denyut jantung janin ya. Kalau berbeda ya, kemungkinan besar denyut jantung janin, karena denyut jantung janin itu frekuensinya lebih cepat, 120 sampai 160, sedangkan denyut nadi ibu kan cuma 60 sampai 100 ya. Nah ini ternyata beda iramanya, ini lebih cepat, berarti itu denyut jantung janin. Baru kita lepaskan tangan ibunya, nggak usah dipegang terus, baru kita pegang jam, lihat jam ya, hitung 1 menit penuh berapa kali frekuensinya gitu ya. Normalnya 120 sampai 160. Kalau dengan Doppler ya, kita kasih jelly dulu ya, kasih jelly, kemudian nah ini dinyalakan ya, nanti suaranya akan kedengeran ya. Dan di sini akan muncul angka ya, di monitornya angkanya berapa, 100 berapa, 100 berapa ya. Kita cari dulu ya, lihat sambil dilihat di sini angkanya berapa. Kalau di bawah 100 ini nggak ada. Kalau di bawah 100 berarti bukan denyut jantung janin, denyut ibu. Ada suara ya, duk 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 gitu ya, tapi frekuensinya kurang dari 100 ya. Terus cari sampai betul-betul ketemu denyut jantung janin. Oke, sudah ini 150-an ya, dan jelas ya suaranya nggak kecampur gitu ya, nggak barengan ya, lebih bersih suaranya. Itu kelihatan ya, kedengeran keras. Di sini juga muncul angkanya ya. Mau dihitung 1 menit ya, nggak usah lihat angka, hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boleh. Mau lihat di sini aja, lihat angka yang sering muncul berapa, berarti itu denyut jantung ya. Nanti kita keringkan lagi pakai tisu ya, keringkan ya, baru kita periksa ke daerah ekstremitas. Bagus ya Bu ya, denyut jantungnya normal ya, berarti bayinya insya Allah sehat gitu ya. Kita langsung sampaikan ya, biar ibunya tenang ya. Nah baru kita periksa ke daerah ekstremitas ya, kita inspeksi sambil palpasi ya.
ada bengkak tidak udem, ada varises tidak diraba ya. Yang paling ini lagi ya, cek command sign-nya, tromboflebitis ada tidak, tromboflebitis peradangan pada pembuluh darah di vena ya, akibat pembesaran rahim kan alirannya terganggu ya, nggak lancar, jadi terjadi penumpukan darah di pembuluh darah betis, jadi ada endapan ya, membentuk trombus atau sumbatan, aliran darahnya nggak lancar, ada proses peradangan di situ ya. Kita kakinya kan di ini ya, udah pernah ya ditekuk, nyeri nggak darah betisnya gitu. Nah satu lagi yang penting pada ibu hamil adalah ngecek refleks patella ya. Refleks patella itu kan untuk yang jelasnya untuk fungsi saraf ya. Yang kedua pada ibu hamil kan untuk melihat kadar kalsium fosfornya. Kalau kalsium fosfornya kurang biasanya refleksnya juga turun ya, bahkan mungkin tidak ada ya. Kemudian bisa juga sebagai tanda ibu ada hipertensi atau tidak. Kalau ada hipertensi biasanya refleksnya berlebih ya. Kemudian juga kalau ibu yang hipertensi ya biasanya dikasih pengobatan MGS4 ya, supaya tidak terjadi kejang sampai eklamsi ya. Nah untuk memantau efektivitas penggunaan MGS4-nya itu harus terus dipantau refleksnya. Nanti kan tadinya hiperrefleks ya, nendangnya kuat, nanti akan semakin turun normal ya. Hati-hati jangan sampai tidak ada. Kalau tidak ada ya itu salah satu tanda ibu keracunan MGS4, harus segera dihentikan MGS4 ya. Kemudian di ekstremitas lainnya di ini untuk melihat status nutrisi ya, lingkar lengan ya, triceps skin fold ya, status gizi ibu hamil kan penting ya untuk dikaji. Oke ya. Kemudian refleks patella bisa di situ ya, tinggal diangkat kakinya, atau nanti terakhir ya pada saat ibunya mau turun dicek dulu refleksnya ya. Kemudian genitalia dan anus nanti disesuaikan, kalau ada keluhan ya diperiksa, sudah diajarkan lah ya, anusnya ada hemoroid atau tidak ya, posisinya nanti posisiin, kalau tidak ada masalah ya cukup di anamnesa aja. Oke, sudah selesai ya Bu ya pemeriksaannya. Kalau secara keseluruhan alhamdulillah bagus ya hasilnya, tinggal ibu pertahankan ya. Ibu sering olahraga, ini udah mulai agak bengkak ya, kalau tidur langsung gitu kita kasih edukasi ya. Oke, gimana Bu ya, sudah dilakukan tadi, ibu sudah tahu hasilnya, gimana perasaannya, ada yang mau ditanyakan tidak ya, ada yang dibutuhkan nggak, ibu butuh informasi tentang apa ya, kita sampaikan. Baik, kalau sudah cukup ya, terima kasih ya Bu. Ayo kita bantu ya, bantu dulu bangun ya, duduk ya, kemudian bereskan alat, bereskan tempat tidurnya, kemudian jangan lupa didokumentasikan dan cuci tangan ya. Oke, itu aja. Ada